Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Amelia Cindi Hartama, NPM 2214231029 dari kelas TIPA. Di video kali ini, saya akan menjelaskan apa itu fungsi dan pemrograman C++. Yang pertama, mengapa saya memilih fungsi dan pemrograman C++ sebagai bahan? Karena tujuannya pembuatan fungsi ini adalah memudahkan dalam pengembangan program. Fungsi ini merupakan kunci dalam pembuatan program yang terstruktur. Menghemat ukuran program, dalam setiap program C++ minimal terdapat satu fungsi, yaitu fungsi main. Fungsi banyak diterapkan dalam program C++ yang terstruktur. Adapun fungsi adalah blok kode yang melakukan beberapa operasi. Fungsi dapat secara operasional menentukan parameter input yang memungkinkan penelpon untuk meneruskan argumen ke dalam fungsi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu fungsi. Fungsi adalah subprogram yang digunakan kembali baik di dalam program itu sendiri maupun di program yang lain, yang dimana fungsi dapat menerima output dan input. Salah satu contoh fungsi yang sering dibuat adalah fungsi main. Fungsi ini wajib dalam C++ karena fungsi inilah yang akan dieksekusi pertama kali saat program berjalan. Selanjutnya ada definisi fungsi. Jika kita membuat fungsi secara definisi, kita harus membuat fungsinya di atas fungsi main. Jika dibuat di bawah fungsi main, maka program akan error karena program C++ dieksekusi dari atas sampai bawah. Di dalam fungsi dan pemrograman C++ itu sendiri terdapat beberapa fungsi, yaitu 1. Fungsi dan mengembalikan nilai. Fungsi biasanya akan mengembalikan sebuah nilai dari hasil prosesnya. Apabila nilai tersebut tidak memiliki nilai kembalian, maka harus menggunakan tipe float untuk menyatakan kalau fungsi tidak akan mengembalikan nilai apa-apa. Yang kedua ada fungsi parameter. Fungsi parameter adalah fungsi yang membutuhkan input, dan fungsi yang tidak membutuhkan input disebut prosedur. Di sini adalah contoh codingan yang saya buat, yaitu tentang membuat fungsi say hello, kaut masukkan say hello selamat datang. Setelah itu kita coba run. Maka hasilnya akan seperti ini. Di sini saya akan membacakan daftar pustaka yang saya gunakan. Firlian, Rina, DKK, .2018, algoritma dan pemrograman C++, Aji Media Nusantara, Nganjuk, titik. Yang kedua ada Budi Raharjo, .2009, perkembangan C++, penerbit informatika, 2 Bandung, Yang ketiga ada Anam, Saiful, DKK, 2021, cara mudah belajar bahasa pemrograman C++ Malang, 2 Universitas Brawijaya. Adapun kelebihan dan kekurangan dalam codingannya saya buat, yaitu kelebihan dari program yang saya buat adalah kodenya yang sangat sederhana dan mudah dipahami. Program ini menggunakan struktur yang sederhana dan hanya terdiri dari beberapa kode. Hal ini memudahkan untuk memahami fungsionalitas program dengan cepat. Modularitasnya program ini menggunakan fungsi say hello. Pendekatan modular seperti ini memungkinkan program diorganisir dengan baik dan memungkinkan penggunaan kembali kode dalam berbagai program. Kesederhanaan program ini merupakan contoh sederhana untuk menunjukkan cara memanggil fungsi dan mencetak pesan ke layar.
Meskipun sederhana, program ini memberikan pemahaman dasar tentang cara kerja fungsi output dalam bahasa C++. Untuk kekurangannya sendiri adalah penggunaan deklarasi using namespace std. Meskipun penggunaan ini mempermudahkan penulisan kode dengan menghilangkan kebutuhan untuk menulis std sebelum setiap penggunaan elemen dari menyebabkan konflik nama, jika ada menggunakan beberapa namespace yang memiliki elemen dengan nama yang sama. Penggunaan using namespace std juga dianggap sebagai praktik yang buruk dalam program C++ karena dapat menyebabkan ambiguitas dan kesulitan pemeliharaan kode. Sebagai alternatifnya, Anda dapat menggunakan std.2 sebelum setiap elemen dari namespace std yang Anda gunakan. Misalnya std_count dan std_nl. Ini akan membuat kode Anda lebih eksplisit dan menghargai potensi konflik nama. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.